Kesaktian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu besar, sehingga ada konsekuensi serius bagi siapa saja yang menyebut nama beliau dengan sikap yang tidak sopan dan tidak beradab atau tanpa berwudu. Dikatakan bahwa leher orang tersebut bisa terputus seketika sebagai akibat dari ketidaksopanan mereka. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita merenungkan sebuah kisah yang penuh dengan hikmah tentang kesopanan dan penghormatan dalam menyebut nama seorang wali besar, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan insya Allah di akhir video, kita akan bersama-sama membacakan sebuah amalan yang biasa didawamkan oleh sang Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga mendapatkan kesaktian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kisah ini berasal dari kitab Kanzil Ma'ani dan memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya bersikap penuh adab dalam segala hal, termasuk dalam menyebut nama orang-orang yang mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sifat jalaliyah Allah. Syekh Abdul Qadir adalah salah satu wali besar dalam sejarah Islam. Pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan dan kesaktian. Sifat ini membuat nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sangat sakti, berwibawa dan keramat. Kesaktiannya begitu besar sehingga ada konsekuensi serius bagi siapapun yang menyebut nama beliau dengan sikap yang tidak sopan atau tanpa berwudu. Dikatakan bahwa leher orang tersebut bisa terputus sebagai akibat dari ketidaksopanan mereka. Kisah awal kesaktian nama Syekh Abdul Qadir. Pada suatu hari, ada seseorang yang dengan sembarangan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tanpa berwudu dan dengan sikap yang tidak sopan. Tiba-tiba saja, orang tersebut merasakan sakit yang luar biasa di sekitar lehernya dan akhirnya lehernya terputus. Berita ini segera menyebar luas dan membuat banyak orang menjadi takut untuk menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tanpa persiapan dan adab yang tepat. Kesaktian nama beliau menjadi perbincangan di mana-mana. Namun, dalam sebuah perjumpaan rohani, Syekh Abdul Qadir berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan pesan yang sangat penting kepada beliau. Wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi. Banyak yang menyebut nama Allah dan namaku, mereka tidak bersikap sopan. Pesan ini sangat mengena di hati Syekh Abdul Qadir. Dan setelah menerima amanat dari Rasulullah tersebut, saat itu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggalkan sikap perbuatan tersebut. Ini menunjukkan betapa besar rasa hormat dan kepatuhan beliau terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Adapun reaksi para ulama di Baghdad, berita tentang kesaktian nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus menyebar dan banyak ulama Baghdad yang datang menghadap beliau. Mereka mengharapkan agar Syekh Abdul Qadir melepaskan sikap perbuatan tersebut, mengingat banyak orang yang menjadi korban dan merasa iba terhadap mereka. Para ulama merasa bahwa meskipun niatnya baik, akibat dari kesaktian nama Syekh Abdul Qadir
terlalu berat bagi orang-orang yang tidak menyadari atau tidak sengaja bersikap tidak sopan ketika menyebut nama beliau. Penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan rendah hati menjelaskan kepada para ulama bahwa hal tersebut bukanlah keinginannya. Beliau menerima sabda dari Allah yang isinya, "Kamu sudah mengagungkan namaku, namamu juga akan kuagungkan." Ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada Allah membawa penghormatan yang sama kepada hamba-hambanya yang setia. Syekh Abdul Qadir selalu berusaha mengagungkan nama Allah dalam segala tindakannya, dan sebagai balasannya Allah pun mengagungkan nama beliau. Saipi Hizbul Yaman. Para alim ulama juga mengemukakan bahwa salah satu sebab nama Syekh Abdul Qadir menjadi sangat sakti adalah karena beliau selalu membaca Saipi Hizbul Yaman, yakni sebuah doa dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Doa ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa dan memberikan perlindungan serta kesaktian kepada yang membacanya dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati. Dan sahabat, inilah doa Saipi Hizbul Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anshur alaihi rahmatan wa ridwana wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Artinya adalah, ya Allah, sebarkanlah rahmat dan ridhomu kepadanya dan limpahkanlah kepada kami rahasia-rahasianya di setiap waktu dan tempat. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hikmah penting. Yang pertama adalah pentingnya menjaga kesopanan dan adab dalam menyebut nama-nama orang yang mulia, terutama para waliullah dan ulama. Yang kedua, betapa besar dampak dari amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Dan yang ketiga, pentingnya mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW dan selalu mengikuti ajaran beliau dengan penuh ketaatan. Kemudian bagaimana refleksi dan penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menghormati dan menjaga adab menyebut nama orang-orang yang mulia. Semua itu adalah cerminan dari kesadaran spiritual kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lupa untuk menjaga adab ini. Kita terbiasa menyebut nama-nama orang besar atau tokoh agama tanpa menyadari bahwa ada kehormatan yang harus kita junjung tinggi. Contohnya, ketika kita menyebut nama Allah, Nabi Muhammad SAW, atau para wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita harus melakukannya dengan penuh rasa hormat dalam kesucian. Hal ini bisa kita wujudkan dengan berwudu terlebih dahulu, merenungkan keagungan mereka, dan menjaga sikap kita agar selalu sopan dan penuh penghormatan. Kesaktian nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita tentang kekuatan spiritual yang bisa dimiliki oleh seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir adalah contoh nyata dari seorang wali yang mengabdikan hidup sepenuhnya untuk Allah Azza wa Jalla, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengabdian dan kesetiaan seperti inilah yang membawa berkah dan kekuatan luar biasa. Mari sahabat, kita ikuti jejak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana kita sebagai umat Islam harus bisa meneladani Syekh Abdul Qadir dengan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bisa melalui ibadah dengan khusyuk, doa yang tulus, serta amal kebaikan yang terus-menerus. Membaca doa-doa yang diajarkan oleh para ulama seperti Saipi Hizbul Yaman juga bisa menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan perlindungannya. Sebagai penutup, mari kita renungkan dan terapkan hikmah-hikmah dari kisah ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang selalu menjaga kesopanan dan adab dalam segala hal, serta senantiasa mengagungkan nama Allah dan nama-nama orang-orang yang mulia. Dengan demikian, kita berharap mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta perlindungan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.